karir, terus kehidupan percintaannya mereka. Itu bisa kelihatan dari kartu tarot. Malam belum lama bergulir. Aku dan Santi tengah bercengkerama di sebuah restoran Jepang di seputaran Dago Atas, Kota Bandung. Ngapain sih dari tadi sibuk sendiri? Ini ya, lihat apa keberuntungan di tahun ini. Keberuntungan tahun ini? Iya. Ngapain ngeliat-liat sebentar lagi temen gue ada yang datang mau kesini. Nanti lo bisa nanya-nanya ke dia tentang keberuntungan tahun ini, tentang kayak gini-gini. Hah? Emang maksudnya dia ramal gitu? Maksudnya bisa ngeramal atau? Nanti lo tanya aja sendiri, apa yang lo tanyain pasti dia bisa jawab. Oh gitu? Daripada lo sibuk sendiri nyuekin gue. Emang ngapain sih? Ini lihat Sio ini seru deh. Oh ini? Iya. Oh sih lo sama gue kali? Sama Iya kan? bapak. Malam semakin larut, udara dingin terasa semakin menusuk. Kami masih menunggu seorang teman sebelum memutuskan menu makan malam. Ah, itu dia Alex. Lebih tepatnya Alexandria. Apa kabar? Kenalin teman gue. Hai. Santi. Ini teman gue yang gue bilang tadi. Iya. Cerita apa? Hah? Habis cerita apa? Ada deh, banyak. Kenapa? Banyak ceritanya ya. Iya tadi dia sibuk sendiri kan. Terus? Ngeliatin sio-sio gini gue bilang, lo mau kesini. Alex adalah seorang cenayang yang bisa membaca peruntungan melalui kartu tarot. Makan malam kami sepertinya bakal seru. Tapi sebelum kita ngobrol, ini kan kita pesen makan dulu kali ya. Ya kali ya. Boleh deh mas, aku ini dong mau habis sabu-sabu. Iya. Masnya aku mau wakame salad sate. Aku takigawa roll sama fusion sushinya. Rumah makan ini terkenal dengan beberapa jenis susinya. Kami memesan norimaki atau sushi dari nasi gulung dengan isi ikan laut. Tentu saja tak ketinggalan shabu-shabu dari irisan daging sapi Australia. Lala. Tuh, mau tanya apa? Iya nih, mau tanya-tanya dong, Cil. Macam-macam ya, keberuntungan sih intinya, pada intinya. Untuk tahun ini, di sio apa ya, kerbau, apa coba? Sio lo kerbau. Kayaknya dia tuh sama kayak sio gue. Sio kan identik dengan apa Chinese kan. Tapi Iya, kebetulan kartu bawa. cek itu kayak kartu remi gitu ya. Oh kayak kartu apa sih? Kayak Kartu ceki untuk meramal? Aku dan Santi semakin penasaran. Jadi gimana? Lo mau diramalin? Ramalin sekarang? Duh, semangat banget deh dia kalau soal ramal-meramal ya kan. Tapi lo mau tanya apa? Ini dia menu makan malam kami. Gabungan beberapa sushi lengkap dengan sambal pedas wasabi. Sushi dan shabu-shabu ini membuat kami begitu berselera. Apalagi di tengah dinginnya udara malam kota Bandung. Dan ulala, rasanya enak dan nikmat sekali. Selesai urusan perut, selanjutnya urusan ramal-meramal. Well, saatnya Alex untuk beraksi. Mana kartunya? Ayo. kan? Lo tadi penasaran kan ya? Oke, kalau gitu dikocok aja dulu kali Ayo ya. Santi. Oh iya. Gak enak kayaknya. Ya karena ukurannya kecil ya. Iya. Gak biasa jadinya ya. Terus udah gitu kartunya licin. Hmm. Oke. Lo mau tahu tentang peruntungan lo kan? Menurut Sio dan menurut kartu ceki ini. Iya.
Ini emang agak-agak unik cara tebaran kartunya. Butuhkan kesabaran yang ekstra. Pola kartu seperti ular. Kartu ceki disusun berurutan dari yang paling atas. Si kartu ceki itu lebih detail, itu jauh lebih detail dan lebih dalam untuk lebih tahu masalah sio apa segala macam, itu lebih dalam di situ sebetulnya, di kartu ceki itu. Sebetulnya sih sama aja kayak kartu tarot atau apa. Sekarang ini cuman media gitu, media untuk akhirnya menyampaikan apa yang tersimpan, apa yang tersirat dari si kartu ini gitu. Gue hitung 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti artinya ini yang akan gue baca. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Kartu ceki ini berjumlah 60 kartu. Tiap simbol diwakili oleh 2 kartu, sehingga total simbol dalam kartu ceki ini berjumlah 30 simbol. Dan ini pasti kebukanya 7 juga. Tiap simbol sendiri memiliki 4 arti. Beberapa simbol terlihat mirip, sehingga agak sulit dibedakan oleh orang awam sepertiku. Kini saatnya mengartikan makna simbol dari 7 kartu yang tersisa. Dan 7 kan hasilnya? Iya. Gitu. Dan karena tadi lu nanyain gimana sih kedepannya karir lo gitu kan, pekerjaan lo gimana? Kalau untuk masalah kerjaan lo sih di sini sebetulnya tinggal dari lo nya, karena lo nya banyak mikir-mikir, banyak milih-milih kerjaan juga. Tuh San, dengerin. Tapi kalau misalnya ngeliat dari kartu di sini, sebenarnya sih jalan suksesnya ada. Cuman lu kadang suka direbetin sama masalah orang-orang di sekitar lo. Ujung-ujungnya bagus asal lo bisa ngejalanin masalah pekerjaan ini dengan baik. Dengerin tuh San. Dapat pencerahan dari Alex apa yang harus lo lakuin setelah ini. Tapi jangan percaya sama kartu juga ya. Iya sih, ini cuman biar lo lebih waspada juga. Terus udah untuk jadi motivasi lo juga gitu. Alex memiliki gayanya sendiri. Ia berusaha menyampaikan pesan simbol secara rileks dan sedikit bercanda. Sepertinya ia tidak ingin membuat Santi cemas. Tapi masalahnya satu, Apa? penasaran kan? Apa? Biasanya Apa? sih yang ketutup ini yang bikin galau. Oh ini terakhir. Terakhir kita lihat coba? ya. Iya. Sih, bener kan? Itu apaan emang? Ujung-ujungnya masalah percintaan juga. Jadi Malam semakin larut, namun kami justru semakin asyik bercengkrama. Ya, ramal-meramal soal nasib dan peruntungan memang menarik dan membuat penasaran. Alex adalah pembaca kartu profesional. Ia kerap kedatangan tamu yang ingin mengetahui peruntungan nasib serta usahanya. klien itu tanyanya karir, terus kehidupan percintaannya mereka, terus nanti misalnya hubungan kedepannya dengan pekerjaannya mereka itu akan seperti apa, itu bisa kelihatan dari kartu tarot. Terus masalah kesehatan juga bisa dilihat dari tarot sebetulnya. Ambil 7 terus disusun nanti dari sini ke sini. Satu-satu ya Kak? Iya. Sesi konsultasi seperti ini biasanya berlangsung selama 1 jam. Waktu konsultasi bisa makin panjang jika klien makin penasaran dengan permasalahan yang dibahas. Jadi ini kan ada satu orang yang dia ngegantung terbalik gitu. Terus tapi mukanya biasa aja, dia nggak ada tampang kesakitan atau apa. Jadi seolah-olah dia biasa aja gitu. Ini artinya memang untuk satu perusahaan baru, pekerjaan yang akan dirintis sekarang oleh Mas Benny dan Mbak April, kedepannya memang akan terjadi banyak masalah, ada hambatan, rintangan dalam masa pekerjaan, itu biasa ya gitu, apalagi namanya juga baru dirintis dan itu akan banyak saingan. Tapi ini mengartikan kalau misalnya tetap harus hati-hati, jangan sembarangan ngambil job karena baru terus kalap nyari job gitu. Kalau misalnya memang tidak hati-hati, akhirnya dikhawatirkan dari usaha yang baru dirintis ini akan
jadinya nggak bagus. Berbeda dengan kartu ceki, kartu tarot lebih mudah untuk dipahami. Ini karena setiap kartu memiliki simbol dan tanda yang jelas. Mungkin tahun ini akan menjadi tahunnya perusahaan yang Mbak sama Mas ya gitu, event organizer yang Mbak sama Mas. Walaupun tetap harus waspada, tetap harus hati-hati gitu, Nah, Pak. ini kok gambarnya serem? Ini kesannya memang serem ya, kayak kematian gitu, kesatria, tengkorak, pakai kuda. Tapi sebetulnya ini artinya tidak seserem kartunya. Artinya ini justru akan ada lebaran baru, akan ada babak baru dari betul. Jadi nanti dari misalnya yang kalau kurang hati-hati akan terjadi seperti ini, hancur atau gimana. Tapi ujung-ujungnya kalau bisa berbuat lebih bijak dalam mengambil keputusan atau segala macam, akhirnya akan ada lembaran baru. Jadi memang akan sempat ngalamin masalah gede dulu kita nanti. Sempat akan ada satu konflik internal. Meski berusaha membuat klien senang, Alex harus bersikap terbuka. Setiap hal yang terbaca melalui kartu harus disampaikan secara sederhana dan positif. Malam ini, aku dan Santi hendak menemui Alex di sebuah kafe di kawasan Trunojoyo. Alex ternyata sudah lebih dulu datang bersama seorang temannya. Alex dan Denny rupanya sedang bermain trik kartu. Hai. Halo. Udah lama. Different family name now on the massive door, but I'm so drunk I still. Lagi pada ngapain sih? Tadi lagi diajarin shuffle. Apa tadi namanya? Well, Denny ternyata seorang card magician. Berarti itu teknik awal untuk kita main kartu namanya riffle shuffle ya? Oke. Mau dong cobain aksinya? Ayo. Boleh? Mari bisa geser. Udah tahu kartu kan? Ya normal lah seperti biasa. Bisa foto kartu atau shuffle kartu? Kotak biasa, bisa. Boleh. Biasa aja kan? Udah? Boleh? Boleh. Main trik kartu kan? Boleh. Diambil satu kartu aja. Bilang stop gimana? Stop. Simpan kartunya. Tadi udah di apa belum? Udah. Lihat. Boleh dibagi dua, bebas berapa kali aja bebas. Biar lebih acak lagi kan. Jadi tunggu pagi balikin lagi. Ya biar lebih acak-acak gitu. Saya bakalan pakai teknik ya kayak tadi teknik shuffle gitu. Iya. Tadi kartunya apa? King Diamond. Iya, King Diamond ya? yang magic itu ya. Trik-trik Denny ternyata lumayan juga. Permainan menebak dan mencari kartunya terasa magic bagiku. Bisa baca tarot kan? Bisa nggak sih? Baca tarot pakai kartu Maksudnya ini? ngeramal pakai kartu ini. Ya. Kita coba ya. Bisa. Siapa yang mau dibaca? Yang mau dibaca siapa? Air. Lo punya masalah. Coba. Hey, Denny pun ingin Alex membaca peruntungannya. Kamu yang shuffle, terus udah gitu berhenti pada saat gue bilang berhenti. Sekarang dia Gantian. stop. Ambil satu kartu aja dari sini. Yang mana aja? Yang mana aja? Ini aja deh. Boleh dibuka. Jadi satu kartu ini menginterpretasikan dari permasalahan yang memang lagi lo rasain, permasalahan dari problem-problem yang memang lagi ada di hadapannya lo. Jadi kan kartu yang lo ambil quick reading. Arti
artinya sesuai dengan gambar dia keriting gitu. Jadi memang dia lagi ada masalah yang kuat banget, tapi berhubung sorry ya Den, berhubung emang lu kan diam gitu, segala-galanya agak-agak tertutup, jadi segala sesuatunya dipendam. Kalau menurut gue sih lebih baik permasalahan yang lagi ada sekarang itu lu hadapin, bukannya lu lari dari masalah yang sekarang, tapi lu hadapin terus dia gitu berusaha untuk bisa bicara sama orang dan bisa percaya sama orang, karena selama ini lu tertutup banget. Tuh, Den. Dan hey, Alex pun ternyata mampu membaca nasib melalui kartu remi. Kartu remi itu sebelum kita baca itu tebarannya sama kayak soliter. Urutannya tuh dari kiri ke kanan, itu artinya kurang lebih sama dengan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh si klien itu. Biasanya kartu skop ini menandakan keadaan hatinya si klien ini seperti apa. Kartu keriting ini menandakan si klien sedang menghadapi satu masalah yang sangat krusial. Biasanya semakin tebarannya semakin besar, artinya pun masalah yang dihadapi oleh si klien itu semakin besar, semakin berat juga. Suasana Jalan Dago malam ini cukup ramai. Beberapa anak muda tengah berkumpul memainkan trik kartu. Denny dan teman-teman florisnya biasa berkumpul di sini. Mereka saling berbagi ilmu serta mempelajari trik-trik baru. Denny, hai. Akhirnya ketemu Jun. ya. Di tempat ngobrolnya. Hai, kenalin. Hai, ayo hari ini. Halo, Hai semua. Hai. Seru banget sih. Iya nih, Pasti seru. Nah, di sinilah tempat kita bisa jogging-jogging kartu, main-main kartu di sini. kumpulnya di sini semua. Oh, semuanya di sini semua ya. Mau dong ditunjukin aksi-aksinya, pasti keren-keren deh. Sama teman saya nih, Kalau itu namanya apa? card spring. Keren ya? Card spring. Tapi nggak ada lemnya kan di kartunya? nggak ada. Oh. Kalau aku nyobain jatuh semua pasti ya. Teknik ini disebut card spread. Jajaran kartu di tangan Legi seolah-olah menempel ketika ditarik berbarengan. Oh iya, kemarin kan udah diajarin kan? Iya, diajarin shuffle. Ini kan trik baru nih, kayak spring kayak tadi gitu. Coba bisa nggak? Nanti kartunya berantakan gimana? Cobain aja. Hah? Coba dulu ya. Oke. Caranya kayak gini. Gimana? Aku memang penasaran sejak tadi. Ini diambil. Ini jadi jempolnya ngambil di sini. Nah, hadapin ke bawah. Hah? Nah, tangannya siap nih nerima. Gini ya. Nah, gitu. Langsung ini jempolnya di-push aja, didorong ya. Terusin ya. Nah, coba. Ternyata susah juga. Wah, berantakan. Ngelihatnya sih gampang, tapi ternyata pasti coba susah banget. Ada yang lain lagi nggak sih, trik yang lain? Ada sebenarnya namanya cutting. Cutting. Jadi cutting tuh contohnya kayak gini ya. Ini namanya Hah? cutting. Nah, ini kan dua tangan. Sebenarnya cutting itu ada yang satu tangan yang gampang. Biasanya itu cuma kayak gini. Nih, cobain. Coba lagi. Ini namanya Charlie cut. Charlie Y-card. Oh. Jadi ngocok kartu dengan satu tangan. Gimana caranya? Caranya dipegang kartu begini. Jempol kita nih angkat kira-kira setengahnya, diangkat ke atas gini. Telunjuknya ini pindah ke samping. Telunjuknya mana telunjuknya? Nah, pindahin ke bawahnya. Trik sulap kartu berbeda dengan trik floris. Jika sulap kartu banyak memainkan ilusi, card floris lebih mengandalkan kecepatan dan ketangkasan jari tangan. Tapi yang jelas, sama-sama susah. Selain melakukan konsultasi secara langsung, Alex juga membuka konsultasi melalui siaran radio. Seminggu sekali ia mengudara di salah satu radio swasta di Bandung. 87.7 Hard Rock FM, we play only the best music with attitude. Masih di Drive and Jive Hard Rockers. Dan sore hari ini seperti biasa
kita hadir di Mirror, Miracle of Oracle. Dan kita sudah menghadirkan sesosok makhluk yang seperti biasa akan membantu Hardworkers untuk Menghalau galau. Iya. Iya, betul. Atau bikin tambah galau biasanya. ya. Biasanya sih begitu, ujung-ujungnya begitu ya. Kita langsung masuk aja nih Hardworkers seperti biasa. Betul. Kalau mau tanya, kirim SMS di 081321877877. Ya, Hardworkers harus kirim nama lengkap, tanggal, bulan, tahun lahir lengkap sesuai dengan akte lahirnya, plus pertanyaannya. Kali ini kita Ada- mau bukain tarot untuk Hard Rockers. Nah. Satu-satu dari masalahnya Hard Rockers diselesaikan. Hari ini Alexandria bawa kartu tarotnya, jadi Hardworkers kasih pertanyaan, ntar langsung akan dikosok dan diambilin satu kartunya gitu ya Alex ya? Yes. Sedikit berbeda dengan proses konsultasi secara langsung, pada sesi model ini, Alex hanya membuka 1-3 kartu tarot. Yuk, ada Lilian nih. Oke. Mau tanya kerjaan, sekarang ngajar anak-anak preschool dan TK di bahasa Mandarin. Kedepannya pengen jadi full guru PAUD, kira-kira gimana nih? Oke, kita cek ya. Mm-mm. Gue ambil satu kartu buat Lilian. Sama kartunya keluar Queen of Pentacles. Di sini seorang ratu gitu kan, seorang ratu duduk di singgasana sambil bawa koin emas. Mm-mm. Jadi sebetulnya Lilian, pekerjaan kamu sekarang ini untuk terus mengajar adalah bagus karena memang dia di situ gitu loh. Bidangnya itu, passion di situ. Passionnya di situ, dan kemanapun dia pergi, misalnya dia mau pergi ngajar, maksudnya pergi Pindah. Dalam pindah apapun pekerjaan gitu, Mm-mm. nanti ujung-ujungnya juga dia jadi seorang trainer lah, pengajar lah atau apa, karena memang passionnya di situ gitu. Mm-mm. Dan memang dia udah cocok banget karena dia suka dengan anak kecil, suka dengan dunia anak kecil, dan dia memang mengerti dengan kebutuhan anak-anak. Mm-mm. Jadi di situ memang sudah cocok pekerjaan untuk Lilian, dan berkaitan juga dengan kartu yang diambil ini, kartu yang diambil untuk Lilian Oke. gitu. Jadi untuk Lilian kedepannya bagus, terus bisa jadi guru full PAUD gitu lah kayak Lilian. Oh, lucky you. Beberapa kali saya siaran pakai media kartu tarot, kartunya yang dibuka 3, nggak 1, kartunya yang dibuka 3. Jadi mewakili itu tadi, masa sekarang, masa yang akan datang, sama masa lalunya. Tapi pasti thank you banget loh Hardworkers buat SMS-nya. Thank you juga Alexandria sudah bantuin Sama-sama, kita malam Maya hari ini Marcella. ya. Iya, dan kita juga tampaknya harus segera pamit ya. Yep. Mai, kalau gitu, Kita pamit dulu, Maya Marcella. Faisal Hasan. Alexandria, Have a heartbreaking day. Bye. Malam ini adalah malam terakhirku di Bandung bersama Santi dan Alex. Kami berencana untuk hangout, tapi sebelumnya kami bercengkrama menghabiskan malam di kamar. sekarang gimana kalau lo yang gue bukain pakai kartu? Bener-bener. Well, kini giliranku. Aku ingin tahu apa yang akan dikatakan Alex mengenai diriku lewat kartunya. Habis itu lo kasih gue. Gue minta lo ambil 7. 7. Tapi lo mau nanya apa dulu? Yang pertama kesehatan, karena dengan kesehatan gue bisa Bisa dapat memanage, kerjaan. kerjaan, mencari uang, dan juga percintaan itulah terakhir lah. Oke, Eh. lo ambil 7 ya. 7 ya, di mana aja? Di mana aja? 5, 6, 7. Oke. Dan apa ya? Belum apa-apa ya, emang udah kelihatan. Apaan Ini tuh? kartunya dia. Apa artinya? Coba-coba. Penasaran deh dia. Kok semuanya gambarnya wanita ya? Gambarnya wanita yang semua mengharapkan prosperity Iya. gitu. Sekarang realistis lah ya, kalau misalnya siapa sih yang nggak kepengen kesehatan? Lu tanya kesehatan. Kalau misalnya dari semua kartu ini sih lebih kelihatannya sebetulnya dari kesehatan lu tuh lu lebih sering dapat gangguan tuh di kepala, mungkin sering sakit kepala, migrain Ya, atau migrain. apa. Karena Terus gue kalau misalnya udah ada pikiran sedikit, atau gue orangnya males ya memikirkan hal yang berat-berat, karena kalau misalnya ada kepikiran sedikit migrain gue kumat.
Terus tapi di sisi lain juga lu orang yang kalau misalnya lu udah dihianati, lu udah nggak bisa maafin. Iya, betul banget. Gue orangnya susah melupakan hal-hal yang buat hati gue nggak enak. Mungkin gue bisa memaafkan, tapi dengan jangka waktu yang tidak sebentar. Gitu dia. Jadi lu bener-bener butuh yang namanya keadilan. Betul. Gitu. Jadi kemanapun lu pergi, terus kalau misalnya ada orang yang emang udah pernah nyakitin hati lu nggak bakalan lupa sama tuh orang. Iya, kenal sih tetap kenal dengan dia, tapi gue akan lebih berpikir 2 kali untuk gue akan bisa baik lagi sama dia. Enggak lah. Oh, apa yang dikatakan Alex hampir seluruhnya tepat. Bacaan kartu tarotnya mirip dengan kondisiku saat ini. Pembacaan nasib yang mengagumkan. Termasuk sama pasangan. Iya. Gitu. Membaca nasib melalui tarot ternyata sangat menarik. Dipercaya atau tidak, ramalan nasib ini banyak membantu klien memutuskan nasibnya. Tapi tentunya, semua itu berpulang kepada setiap pribadi. Tidak semua orang mempercayainya. Bahkan sebagian lagi menganggapnya kesenangan belaka.